Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagas Lajuardi Nugroho dari jurusan Sistem Informasi Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang soal dan jawaban UTS untuk mata kuliah agama Islam. Bab pertama, Ma'rifatullah, merantas jalan menuju Allah. Soal pertama, secara garis besar surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang A. Musyawarah, B. Perilaku jujur, C. Husnuzon, D. Berpikir kritis, E. Perilaku baik. Untuk jawabannya D itu berpikir kritis. Nomor 2, Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian terdapat tanda-tanda bagi orang yang A. Munafik, B. Beriman, C. Berakal, D. Bertakwa, E. Jujur. Jawabannya C itu berakal. Nomor 3, orang yang mampu berpikir kritis termasuk A. Ulul azmi, B. Ulul albab, C. Ikhlas, D. Alamin, E. Sikit. Yang benar jawabannya B itu ulul albab. Nomor 4, surat An-Nur menjelaskan tentang A. Kemenangan bagi orang yang beriman, B. Janji Allah kepada orang soleh, C. Tentang ketakwaan, D. Tentang tempat orang-orang soleh, E. Orang bertakwa. Untuk yang benar jawabannya A itu kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Nomor 5, siapakah khalifah pertama di muka bumi ini setelah Rasulullah wafat? Yang benar untuk jawaban yang A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Ali bin Abi Thalib, D. Abu Bakar As-Siddiq, E. Bilal. Yang benar jawabannya adalah D itu Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 6, di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat tersebut sering biasa disebut ayat A. Ayat kursi, B. Iftitah, C. Thayyibah, D. Zikir, E. Suci. Yang benar jawabannya A itu ayat kursi. Nomor 7, apa keunggulan dari ayat kursi? A. Melindungi dari hal-hal buruk, B. Melindungi hati yang menjadi tenang, C. Membuat musuh menjadi lemah, D. Membuat musuh menjadi kalah, E. Membuat kita jadi kuat. Yang benar jawabannya A itu melindungi dari hal-hal buruk. Nomor 8, apa yang dimaksud dari dalil nakli? A. Dalil yang masuk akal, B. Dalil yang berada dalam Al-Quran, C. Dalil yang berada dalam hadis, D. Dalil yang tidak masuk akal, E. Dalil terpercaya. Yang benar jawabannya B itu dalil yang berada dalam Al-Quran. Nomor 9, ilmu tauhid adalah ilmu yang menjelaskan tentang A. Agama, B. Ibadah, C. Jual beli, D. Allah, E. Dosa. Yang benar adalah jawaban D. Nomor 10, beriman kepada Allah termasuk rukun iman yang ke A1, B2, C3, D4, E5. Untuk yang benar jawabannya adalah A, yaitu 1. Bab 2, tentang urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. Nomor 1, ada berapakah bagian orang yang telah mengenal Allah Ta'ala? Yang A 5, B 7, C 3, D 4, E 9. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, simak kutipan di bawah ini. Orang yang telah mengenal Allah Ta'ala maka ia akan merasa takut kepadanya. Ia menyadari bahwasannya segala ucapannya, perbuatan, tingkah laku dan segala halnya merasa diawasi. Dalam bagian kutipan tersebut, manakah bagian yang mengenal Allah Ta'ala? A. Menguasai gerak-gerik hatinya, B. Selalu mengingat Allah Ta'ala, C. Merasa takut kepada Allah Ta'ala, D. Tidak tertipu oleh harta, E. Patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang benar jawabannya C, itu merasa takut kepada Allah Ta'ala. Nomor 3, simak kutipan di bawah ini. Bukankah kita sudah mengenal Allah Ta'ala, kita akan terus merasa cukup, ia tidak akan tertipu oleh harta. Dalam kutipan tersebut, manakah bagian yang mengenal Allah Ta'ala? A. Menguasai gerak-gerik hatinya, B. Selalu mengingat Allah Ta'ala, C. Merasa takut kepada Allah Ta'ala, D. Tidak tertipu oleh harta, E. Patuh kepada Allah SWT. Untuk yang benar jawabannya adalah D, itu tidak tertipu oleh harta. Nomor 4, simak kutipan di bawah ini. Bukankah kita benar-benar mengenal Allah jika kita sering mengingat akhirat, selalu mengingat bahwa setiap tindakan, pikiran, dan perbuatan kita akan dipintai pertanggungjawaban. Hingga pada akhirnya kita akan berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Orang yang mengenal Allah pasti senantiasa mengingat akan kehidupan akhirat. Apabila seorang hamba menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan mengesampingkan urusan akhirat, maka Allah menjadikan urusan dunianya tercerai-berai, berantakan, serba sulit, serta menjadikan hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Dalam kutipan tersebut, manakah bagian yang mengenal Allah Ta'ala? A. Menguasai gerak-gerik hatinya, B. Selalu mengingat Allah Ta'ala, C. Merasa takut kepada Allah Ta'ala, D. Tidak tertipu oleh harta, E. Patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah B. Selalu mengingat Allah Ta'ala. Nomor 5, simak kutipan di bawah ini.
Bukankah kita sudah mengenal Allah, kita paham bahwa setiap gerak-gerik tindakan dan hati kita akan diawasi oleh Ta'ala. Orang yang mengenal Allah maka ia akan menguasai gerak-gerik hatinya. Dia akan selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Sedangkan orang tidak mengenal Allah Ta'ala, maka hatinya akan dibisukan oleh urusan duniawi. Apabila hati telah dipenuhi kesibukan dengan makhluknya dan kepada hal-hal yang tidak beriman, maka tidak akan tersisa lagi ruang menyibukkan diri dengan sang Khalid mengenal Allah Ta'ala. Maka hatinya akan disibukkan dengan urusan duniawi. Apabila hati dipenuhi kesibukan dengan makhluk dan kepadanya yang tidak bermanfaat, maka tidak akan tersisa lagi ruang untuk menyibukkan diri dengan sang Khalid. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum engkau mencintai makhluknya. Dalam kutipan tersebut, manakah bagian mengenal Allah Ta'ala? A. Menguasai gerak-gerik hatinya. B. Selalu mengingat Allah Ta'ala. C. Merasa takut kepada Allah Ta'ala. D. Tidak tertipu oleh harta. E. Patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah A, yaitu menguasai gerak-gerik hatinya. Nomor 6, simak kutipan di bawah ini. Orang yang mengenal Allah maka ia akan merasa manisnya iman. Dalam Islam, iman merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting, dan tidak semua orang dapat merasakan manisnya iman. Dalam kutipan tersebut, manakah yang bagian yang mengenal Allah Ta'ala? A. Menguasai gerak-gerik hatinya. B. Selalu mengingat Allah Ta'ala. C. Merasakan manisnya iman. D. Tulus beribadah kepada Allah. E. Patuh kepada Allah SWT. Jawabannya adalah C. Simak kutipan ini. Orang yang mengenal Allah, dia benar dalam ibadahnya karena dia yakin bahwa Allah dan akan mengisi segala amal ibadahnya di akhirat nanti, sehingga segala amal ibadahnya akan dilakukan dengan sebenar-benarnya. Dia melakukan semuanya karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Bagian kutipan yang tersebut, bagian mengenal Allah Ta'ala adalah A. Berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah. B. Melakukan selalu mengingat Allah Ta'ala. C. Merasakan manisnya iman. D. Tulus beribadah kepada Allah. E. Patuh kepada Allah SWT. Jawaban yang benar adalah D, yaitu tulus beribadah kepada Allah. Nomor 8, simak kutipan di bawah ini. Jika seseorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka ia akan berusaha melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Dia akan berusaha melakukan ibadah dengan benar, yaitu melakukannya dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Dalam kutipan tersebut, manakah yang mengenal Allah Ta'ala? A. Berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah. B. Tidak tertipu oleh harta. C. Merasakan manisnya iman. D. Terus beribadah kepada Allah. E. Patuh kepada Allah SWT. Untuk yang benar jawabannya adalah A, yaitu berusaha melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Nomor 9, keberkahan yang melimpah atau bisa disebut juga A. Al-Barokat. B. Al-Hayatun Thayyibah. C. Al-Jannah. D. Al-Mamnu. E. Al-Aqsa. Jawaban yang benar adalah A dan B karena memiliki arti yang sama, yaitu Al-Barokat dan Al-Hayatun Thayyibah. Nomor 10, Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat Islam sedangnya makan 5 periode dalam perjalanan hingga akhir kiamat nanti, kecuali A. Periode kenabian. B. Periode kekhalifahan. D. C. Periode Mulkan Adnan. D. Periode pandemi. E. Benar semua. Untuk yang benar jawabannya benar semua. Bab ketiga itu ma'rifatullah, pendidikan dan akhlak. Orang yang mengenal Allah akan selalu berusaha dan bekerja untuk mendapatkan A. Untuk memuaskan nafsu. B. Keinginan syahwat. C. Untuk mendapatkan ridha Allah. D. Semua jawaban benar. E. Kekuatan dari Allah. Untuk yang benar jawaban adalah C, yaitu mendapat ridha Allah. Nomor 2 dari ma'rifatullah ini, manusia akan mengenal kehidupan alam materi seperti dunia A. Dunia luar. B. Malaikat dan jin. C. Jin dan manusia. D. Malaikat dan jin dan roh. E. Setan. Yang benar adalah D. Malaikat, jin dan roh. Nomor 3, dan di muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, maka dalam penciptaan diri kalian, maka kalian tidak akan memperhatikannya, dan kesabaran Allah di langit menurunkan hujan, dan ada yang dijanjikan kepada kalian. Dari arti ayat Al-Quran terdapat di dalam surat A. Az-Zariyat ayat 2, B. An-Nur ayat 23, C. An-Nisa ayat 2, D. Semua benar, E. Al-Baqarah ayat 26. Yang benar adalah A, yaitu Az-Zakiyat ayat 22. Nomor 4, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan dan disertai janji yang bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali disebut dengan A. Makom. B. Makomat. C. Taubat. D. Khilaf. E. Khidmat. Yang benar adalah C, yaitu Taubat. Nomor 5, zuhud. Artinya A. Menyukai dunia. B. Tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian.
C. Berfoya-foya kepada dunia. D. Menjauhkan diri dari hal yang bertentangan dengan Allah. E. Berperang di jalan Allah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Nomor 6, di bawah ini yang tidak termasuk macam-macam makom adalah A. Makom tobat, B. Makom zuhud, C. Makom sabar, D. Makom jihad, E. Makom tawasud. Yang benar adalah D, yaitu makom jihad. 7 orang yang marikoh akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaga ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Contohnya, A. Berani, B. Percaya diri, C. Optimis, D. Bingung, E. Cemas. Yang benar adalah E, yaitu optimis. Nomor 8, nabi yang diberikan ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diberikan kepada Allah, adalah A. Nabi Musa alaihissalam, B. Nabi Khidir alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, D. Nabi Sulaiman alaihissalam, E. Nabi Isa alaihissalam. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nomor 9, dan janganlah kamu seperti orang-orang lupa kepada Allah SWT, sehingga Allah akan menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam arti surat Al-Hasyr menunjukkan ayat berapakah? A. 20, B. 22, C. 18, D. 19, E. 25. Jawaban yang benar adalah D, yaitu 19. Terakhir, nomor 10, dalam Ma'rifatullah, pendidikan dan akhlak yang melibatkan Nabi dalam mencari ilmu adalah A. Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam, B. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf alaihissalam, C. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, D. Semua benar, E. Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam. Untuk yang benar jawaban adalah C, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bagas Lazwardi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.